أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Aidil Adha rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, atas segala karunia dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di pagi yang mulia ini. Seiring terbitnya matahari dari ufuk timur, akan menjadi saksi bahwa di pagi yang mulia ini kita berkumpul di tempat ini, di hari yang agung, hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalamnya Allah perintahkan kita untuk salat sunnah Aidil Adha. Dan insyaallah setelah daripada apa yang kita lakukan daripada ibadah salat ini, kita akan saksikan pemotongan hewan kurban. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, baik yang berkurban maupun yang ikut memakan daripada sembelihan kurban tersebut, dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau Rasul untuk masuk ke dalam surga menjadi tetangganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Aidil Adha rahimakumullah, termasuk keistimewaan hadhil ummah, termasuk dari sekian banyak kemuliaan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad yang kita semua ada di dalamnya, adalah di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah kehendaki kita semua sebagai umat akhir zaman, penutup dari seluruh umat manusia. Nabi yang kita ikuti syariatnya adalah Nabi penutup dari seluruh utusan. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum kita tercipta banyak umat-umat yang telah diciptakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kemuliaan dan tentu saja dengan segala kedurhakaan. Sebelum Nabi Muhammad telah diutus para nabi dan rasul, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, barulah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa-apa yang telah berlalu daripada generasi-generasi terdahulu, daripada perjuangan kehidupan dakwah nabi-nabi terdahulu, disempurnakan
oleh Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam hadir, Islam lahir. Nabi Muhammad diutus bukan untuk menyingkirkan ajaran-ajaran Nabi dan Rasul terdahulu. Islam lahir bukan untuk mengkerdilkan daripada ajaran-ajaran agama samawi terdahulu. Sebab siapapun Rasulnya, siapapun Nabinya, apapun generasinya, bahwasanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia dengan membawa agama, satu agamanya adalah agama Islam. Agama yang bertauhidkan la ilaha illallah. Bisa saja berbeda Adam Rasulullah, bisa saja berbeda Ibrahim Rasulullah, bisa saja berbeda Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, atau Muhammad Rasulullah, tapi tetap saja yang namanya agama samawi bertauhidkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka pun begitu syariat, kendati banyak perubahan, banyak hal-hal yang berbeda, ketahuilah bahwa syariat yang ada di dalam Islam sedikit banyak menghimpun, mengakomodir daripada syariat-syariat, ajaran-ajaran para nabi dan rasul terdahulu. Di pagi yang mulia ini kita bergembira, kita senang luar biasa karena Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita untuk dapat menghadiri ibadah salat sunnah Aidil Adha berjamaah di tempat yang mulia ini. Setelah tadi malam kumandang takbir bergema, sejak sore hari menjelang gurubnya matahari sampai dengan khatib naik ke atas mimbar, dan nanti akan diteruskan takbir ini bergema ba'da salawatil maktubah, setelah salat-salat fardu yang diwajibkan. Maka di kemudian hari sampailah ayyamut tasyrik 11, 12 dan 13. Di situ pula lah menjadi batasan diperbolehkannya kita memotong hewan kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kata Allah, ya Muhammad, sesungguhnya kami, aku kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu, menganugerahkan kepadamu ya Muhammad al-kautsar, nikmat yang besar. Dan cerminan bagian daripada nikmat yang besar itu bahwa Nabi diberikan oleh Allah telaga Kautsar. Satu telaga yang apabila kita minum di dalamnya la nadma'u ba'daha abada, kita enggak bakal merasakan haus, lapar selamanya. Itulah salah satu kenikmatan penghuni surga. Dan ketahuilah, kenikmatan penghuni surga adalah kenikmatan yang bersumber daripada kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian kekhususan kemuliaan keistimewaan itu disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula kepada umat Nabi Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar. Tiba datangnya Aidil Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah, tepatnya hari ini, menurut matlak wilayah timur, yakni kita bangsa Indonesia, memiliki tempat terbitnya dan tenggelamnya matahari yang berbeda dengan wilayah barat. Maka menurut fikih, yang paling tepat secara fikhiyah bahwa Aidil Adha jatuh pada hari ini, yakni pada hari Ahad 10 Zulhijjah 1443 Hijriyah. Diperintahkan dan disunahkan buat kita untuk menjalankan ibadah salat. Salat 2 rakaat yang barusan saja tadi kita selenggarakan. Maka para ulama bersepakat salat Idul Adha itu lebih afdal daripada salat Idul Fitri. Wanhar
Dan apabila kita diberikan keluasan rizki, setelah itu maka menyembelihlah hewan kurban. Andai kata kita belum diberikan keluasan rizki untuk menyembelih hewan kurban, maka makanlah daripada bagian yang telah diberikan kepada kalian daripada sembelihan hewan kurban. Kita tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kita tidak lebih agung kedudukannya di hadapan Allah daripada Nabi Muhammad. Kalau ada sebagian orang ketika daging kurban sampai ke rumahnya, dia menolak dengan alasan bahwa dia tidak pantas mendapatkan daging kurban. Ketahuilah oleh kita semua bahwa semua orang yang beragama Islam, biar miskin atau kaya, rakyat biasa atau pejabat, dia layak untuk menerima dan makan daripada daging kurban. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad. Itu yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad. Beliau tidak makan hasil sedekah, karena sedekah adalah kotoran daripada harta orang-orang kaya. Ketika Sayyidina Husain mengunyah kurma daripada sedekah salah seorang sahabat, maka Nabi masukkan jemarinya ke mulut Husain untuk dikeluarkan dan dimuntahkan kembali itu kurma daripada sedekah sahabat Nabi. Karena sedekah haram hukumnya dimakan oleh Nabi Muhammad, istri-istrinya, dan juga anak cucunya pada saat itu. Berbeda dengan daging hasil sembelihan di hari raya Idul Adha. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang menyembelihnya dan mengambil bagiannya untuk dimasak di rumah, biniyatin tabarruk, dengan niat mengambil keberkahan. Maka bergembiralah kita, insyaallah sebentar lagi kita akan menyaksikan pemotongan hewan kurban, dan sebagian kita ada yang ambil bagian untuk membantu, mencincang, membagi-bagikan, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sebagian menunggu di rumah untuk menunggu panggilan dan mendapatkan bagian, ambil, masak yang enak, banyakin kuahnya dan makan santap bersama keluarga. Sesungguhnya keluarga yang di dalamnya disediakan hidangan hewan kurban, insyaallah keluarga itu akan mendatangkan keberkahan, keberkahan yang mendatangkan kecintaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sejatinya Idul Adha itu bukan hanya menyembelih hewan kurban yang disyariatkan oleh agama kita. Sejatinya kita tahu bahwa tadi sebagaimana yang telah khatib sebutkan, tidak ada syariat terdahulu yang dibuang begitu saja oleh Islam. Islam datang menyempurnakan seluruh syariat. Salah satunya adalah syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ibrahim bukanlah orang Yahudi. Maka Ibrahimu Yahudiyan atau Nasraniyan. Dia bukan Yahudi dan dia bukan orang Nasrani. Tetapi hanifan wa musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim adalah seorang yang hanif. Ibrahim adalah seorang nabi yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya yang lurus. Dan dia bukanlah orang-orang bagian daripada orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang musyrik, bukan. Bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, bahkan seorang rasul, beliau sudah diberikan rusyd, beliau sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berdebat dengan Namrud laknatullah alaih. Pada saat Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan Namrud, maka Namrud tidak ada sangkaan kecuali ini adalah perbuatan Ibrahim. Tahukah siapa yang menggerakkan lidah Ibrahim untuk menjawab Namrud? Ketika Namrud bertanya kepada Ibrahim, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala sesembahan kami? Maka Ibrahim menjawab, yang menghancurkan sesembahan adalah yang paling besar. Maka Namrud berkata, tidak mungkin, jangankan dia menghancurkan yang kecil, bergerak saja dia tidak bisa. Maka disitulah logika Namrud dipatahkan oleh Ibrahim.
Kalau sekedar bergeser saja dari tempat duduknya itu berhala tidak mampu, bagaimana dia bisa mengurus kehidupan kalian? Maka la ilaha illallah. Saat itu Ibrahim belum menjadi nabi, saat itu Ibrahim belum menjadi rasul, tapi Ibrahim sudah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu setelah beliau diangkat menjadi nabi, menjadi seorang rasul, bagaimana maksudnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika Jibril datang menyampaikan wahyu lewat mimpinya, menguji kepatuhan, menguji ketaatan, menguji kesolehan, menguji ketawakalan, kesabaran, dan segala sifat-sifat terpuji yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang mulia di sisi Allah. Maka datanglah Jibril memerintahkan agar Ibrahim menyembelih putra tersayangnya Ismail alaihi salatu wassalam. Maka Ibrahim yang saleh, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat ia sedang senang-senang dan sayang-sayangnya kepada putra yakni Ismail alaihi salatu wassalam, maka tidak banyak pikir dan tidak banyak kalam. Setelah 3 malam berturut-turut bicara putra tersayangnya tersebut, wa qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak tersayangku, tadi malam ayah mendapatkan wahyu di dalam mimpi ayahandamu bahwa Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu, anak yang paling aku sayang. Bagaimana menurutmu wahai Ismail? Maka Ismail berkata, wa qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jangan mundur, jangan berpikir ulang, ini perintah dari Allah, kerjakan. If'al ma tu'maru, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Aku anakmu ini hanya minta didoakan, semoga kelak nanti aku berkumpul bersama kumpulan orang-orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Seorang ayah yang saleh diuji, seorang anak yang saleh diuji. Satu ujiannya, kepatuhan, keikhlasan yang berbuah kesabaran. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita di dalam Al-Quran lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah harus berlewat begitu saja. Idul Adha yang kita rayakan di pagi yang mulia ini, dengan segala pernak-perniknya, dengan segala kegiatan-kegiatannya, tidaklah Idul Adha ini hendaknya lewat begitu saja dalam kehidupan kita. Bahwa ketaatan, kepatuhan bukan hanya pada 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang ada di tanah Makkah, di tanah Mina, di tanah Musdalifah, yang kemarin tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 8 sudah keluar dari Makkah, Yaumut Tarwiyah, yang kemudian tadi malam 10 Zulhijjah siogianya melempar Jamratul Aqabah. Hari ini mereka beridul Adha, andai kata lebarannya sama dengan kita. Maka besok tanggal 11 mereka akan melontar jamarat ula wusta kubra pada ayyamut tasrik. Apa yang mereka lakukan di sana? Sekedar seremonial sajakah duduk di atas Jabal Rahmah atau di sekitar Arafah? Atau sekedar numpang tidur di Masjid Namirah, di Musdalifah, sekedar melewati jam 12 malam? Apa hikmah dibalik bagaimana mereka melontar batu sebanyak 7 kali di setiap tiang-tiang jamarat? Apa itu? Kalau logika yang bermain, tidak ada manfaatnya. Bukankah Arafah dengan tanah yang kita pijak sekarang itu sama? Ini adalah bumi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka harus berjauh-jauh, menunggu sampai 30 tahun, ingin cepat 180 juta, harta yang tidak sedikit dia korbankan, bahkan yang ingin langsung berangkat sampai 300 juta. Ini adalah wujud kepatuhan. Syariat telah menetapkan al-hajju Arafah, tidak sah haji kecuali Anda wukuf di Arafah. Anda berdiam diri di sini tidak sah. Al-hajju Arafah, haji adalah Arafah.
Sekian-sekian daripada rukun haji wajib dilaksanakan, wajibatul haji wajib dipenuhi. Apa ini? Kepatuhan. Ini adalah panggilan yang memanggil Allah lewat lisan Nabi Ibrahim. Pun setiap hari kita dipanggil oleh muazzin, ya, dipanggil. Bukan hanya telinga kita yang mendengar, tapi ruhani kita harus terkoneksi dengan panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Wa'adzin bin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Kata Allah, panggillah Ibrahim mereka untuk datang ke Baitullah berhaji. Maka nanti niscaya mereka akan datang. Bukan hanya berjalan kaki, mereka akan berjalan menggunakan unta-unta yang kurus dari pedalaman. Ya'tina min kulli fajjin amik. Bahkan dari negeri yang sangat jauh mereka akan datang. Karena yang terpanggil bukan hanya telinga, tapi yang terpanggil adalah ruhani. Di pagi yang mulia ini, siapa yang memanggil kita kemari? Bukan gema takbir yang tadi malam bergema, bukan suara Bilal, bukan yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya telinga kita yang masih difungsikan secara normal untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Telinga kita masih normal untuk mendengar kalimat-kalimat yang baik, masih mendengar bunyi selawat, masih mendengar ayat-ayat Al-Quran dibunyikan. Tapi kita bersyukur dan lebih bersyukur bahwa rohani kita masih merespon panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan Allah untuk salat, panggilan Allah untuk ngaji, panggilan Allah untuk berbuat baik, panggilan Allah untuk memperbaiki diri, panggilan Allah untuk bermanfaat buat orang lain, panggilan Allah untuk selalu mawas diri dan berhati-hati daripada bujuk rayu syaitan. Dan insya Allah nanti pada saat kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sebenarnya, bukan telinga kita yang mendengar, roh kita dipanggil berangkat menuju Allah, dan jasad kita akan tertinggal di bumi ini. Insya Allah kita akan penuhi panggilan itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita akan penuhi panggilan itu dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya bahwa Aidil Adha ini merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sinyal kuat yang Allah kirim, pesan kuat, ya, yang Allah kirim buat kita semua, bahwa memang perayaan Aidil Adha 10, 11, 12 dan 13, tapi sejatinya kita akan melewati ratusan hari ke depan, ribuan hari, ribuan jam ke depan, bahkan mungkin umur kita masih panjang, mudah-mudahan puluhan tahun ke depan. Karena bagaimanapun juga dunia ka mahiyalil maqar wa inna mahiyalil mamar. Dunia harus kita akui tempat kita tinggal, yang tiap hari kita dibikin pusing sama dunia ini, kita dibikin ribut sama dunia ini, kita dibikin galau, khawatir sama dunia ini. Kata Imam Abi Abdullah Muhammad Basudin, dunia kama hiyalil maqar. Dunia itu bukan tempat kita tinggal, cuma numpang lewat. Cuma numpang lewat. Ada gilirannya nanti kita akan ada di ujung penghujung dunia ini. Maka tadi sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, kalau orang berhaji saja, yang sekarang memenuhi panggilan haji, yang reguler mungkin 40 hari, yang plus mungkin 22 hari, yang furoda mungkin 15 hari, yang mereka akan kembali ke keluarga mereka, mereka akan kembali ke negeri mereka, disambut gagap gempita seolah-olah orang suci yang baru pulang. Kalau mereka jamaah haji yang berangkat sebentar saja, dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Ketahuilah kata Allah, sebaik-baiknya bekal berangkat haji itu adalah at-taqwa, takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhum, ini mantuk. Mafhumnya, kalau berangkat haji yang sebentar aja, bekal yang baik adalah takwa. Bagaimana kalau berangkat mati? Kita harus siap kapan kita dipanggil. Kita nggak tahu kapan malaikat datang. Banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih duduk bersama kita, bermajlis dengan kita, ngobrol,
silaturahim dengan kita, berpelukan dengan kita. Sekarang dia sudah tidak lagi ikut Idul Adha bersama kita. Dia tidak lagi bisa kita temui di hari-hari yang penuh kegembiraan ini. Kenapa? Karena jatah hidupnya sudah selesai. Lalu bagaimana dengan kita? Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita dan ketahuilah sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa itu adalah patuh. Takwa itu adalah taat. Takwa itu adalah ikhlas, dan takwa yang paling penting adalah sabar. Karena taat dan patuh tanpa kesabaran akan melahirkan kegelisahan. Kita sholat kadang gelisah, ya. Kita ibadah suka gelisah. Karena kenapa? Mungkin kurangnya nilai ikhlas yang berujung kurangnya nilai kesabaran di dalam diri kita. Itulah bagaimana yang disampaikan oleh Ismail alaihissalatu wassalam ketika dia minta kepada ayahnya, wahai ayahanda, sembelihlah leher ananda, if'al ma tu'maru, silakan ayahanda sembelih leher saya, tapi tolong doakan agar anakmu nanti masuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Buah daripada takwa adalah sabar. Dan ketahuilah, derajat yang paling tinggi daripada para nabi dan para rasul adalah derajatnya ulil azmi. Siapa itu mereka ulil azmi? Para nabi yang mendapat ujian lebih daripada rasul-rasul dan nabi yang lain. Dan di antara ulil azmi itu yang paling tinggi derajatnya adalah Sayyidina Muhammad. Yang diukur bukan hanya keikhlasan, tapi yang diukur adalah kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesabaran, memberikan kita kesabaran dalam menjalani sisa umur, sabar fi taatillah, sabar dalam fi maksiatillah, menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita berdoa orang-orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Orang-orang yang tidak sadar pernah berbuat dosa dan yang sadar berbuat dosa, yang belum sempat bertobat sungguh-sungguh sebelum wafatnya, kita anak-anaknya, kita cucu-cucunya meminta kepada Allah di hari di mana terbitnya matahari di hari yang mulia ini. Ya Rabb, kita minta kepada Allah mudah-mudahan orang tua kita, nenek moyang kita, kakek buyut kita diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li masyayikhi wa li masyayikkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasulih la'allakum turhamun. Faqad amarakumullahu bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala fi ayatihi al-karimah inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلي يا ربنا على إمام الموحدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وصلي يا ربنا على التابعين وعن التابعين وعن التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب
الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الفارحين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا من أموالنا وأولادنا وعلومنا ومن كل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالصحة والعافية، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعينا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على